Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak berelemen api atau bertanda api ya, fire sign, Sagittarius, Aries, Leo untuk periode Maret 2024 ya. Pesan spiritual ini fokus ya pada hal-hal spiritual ya, seperti healing, pesan spiritual, pesan semesta, angel message, dan juga afirmasi atau motivasi ya, yang mungkin bisa bermanfaat atau relate dengan situasi kalian fire sign di bulan Maret ini ya. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun aku afirmasi untuk fire sign, tetapi belum tentu resonate buat semua fire sign ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan semuanya bisa jadi resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Kita awali dengan angel terapi healing. Nah, angel terapi healing ini mungkin bisa kamu praktekkan ya, jika memang relate dengan situasimu di bulan Maret ini untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo. Oke. If you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your need. Jadi jika kamu menghadapi sebuah situasi ya, entah itu menghadapi seseorang ya, mau memang ada kaitannya dengan pekerjaan atau audiens, atau kamu mau presentasi, atau mungkin interview ya, atau bisa kamu menghadap bos atau klien, atau kamu jadi host dalam sebuah acara gitu ya, atau ada dalam suatu kayak ya, seringnya sih kalau menghadapi audiens itu lebih ke pekerjaan ya, atau kamu jadi pembicara kayak gitu ya. Nah, atau kamu menghadapi ujian gitu ya, atau tes ya. Nah, oke. Ketika kamu merasa nervous ya, gugup, overthinking gitu ya, gelisah, kamu fokus aja dengan tugas kamu gitu. Jadi jangan overthinking tentang hasil, jangan nervous tentang bagaimana tanggapan orang-orang yang kamu hadapi. Kamu fokus aja. Jadi kayak kamu mindsetkan bagaimana nih supaya aku bisa membuat dunia ini yang aku hadapi sekarang ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah ya, ketika kamu mindsetkan fokus dengan bagaimana membuat tempat yang kamu berada saat ini itu lebih baik ya, maka secara otomatis law of attraction itu akan bekerja sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Kalau menghadapi audiens, otomatis kan kita tuh pengennya menyampaikan lancar ya, audiens bisa mengerti apa yang kita sampaikan, bisa menerima, apalagi kita menghadapi tes ya, ibaratnya itu mau itu misalkan juri atau siapapun itu,
kita tuh pengennya ya berhasil, sukses gitu, membawa kemenangan atau berhasil melewati kesulitan-kesulitan, atau kalau misalkan kita menghadapi bos atau klien gitu kan, kita pengennya apa yang kita sampaikan itu ngena gitu, bisa dimengerti, dipahami dan diterima ya. Apalagi kalau klien atau customer kan kita pengennya mereka tertarik gitu ya, tertarik sehingga timbul sampai ke transaksi. Nah ini ya, jadi nggak perlu memikirkan hal-hal yang terlalu jauh ya, intinya kerjakan aja sebaik mungkin. Nah ketika kamu bekerja, loa itu akan otomatis akan juga bekerja buat kamu gitu loh, ketika kamu take action gitu ya. Jadi loa itu, law of attraction, akan secara otomatis membantu kamu ya. Jadi itu, ketika kamu nervous, fokus aja dengan apa yang kamu kerjakan. Nggak perlu yang berpikir, aduh bagaimana ya nanti, jangan-jangan nggak mau, aduh nanti kedepannya, pokoknya nggak perlu overthinking ya. Fokus, aku kerjakan. Kalau misalkan presentasi ya, kamu pasti punya bahan kan, bahan yang aku pegang nih aku sampaikan aja. Kalau misalkan menghadapi tes, interview, pasti kan ada timbal balik pertanyaan, jawab aja apa yang mereka tanyakan. Pokoknya kerjakan tugas kamu, fokus di situ aja. Lainnya semesta itu akan membantu ya, supaya kamu bisa lancar sampai sukses. Oke, nah ini untuk terapi healingnya. So kita lanjut untuk pesan spiritualnya ya. Untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo, periode Maret 2024. Ya, aku ambil 3 kartu. Yang pertama, transformation. Things are changing at a cellular levels ya, deep healing. Jadi jika banyak hal berubah di bulan ini ya, kita kan pengennya itu, planning kita itu berjalan dengan mulus, dengan lancar. Tapi di tengah perjalanan terkadang kita nggak bisa menghindari ya, jika ternyata ada hambatan, halangan, perubahan. Nah perubahan-perubahan yang mungkin ya sempat membuat kita itu ya jadi kalang kabut, jadi galau gitu ya, jadi bingung. Ketahuilah itu sebenarnya cara semesta untuk kamu naik level gitu loh. Karena ketika ada hambatan, otomatis ya manusiawi kita itu akan berpikir keras gimana mencari solusi atau jalan keluar. Nah disitu kan kita makin pinter, makanya kita naik level ya. Nah setelah kita bisa menghandle ya segala perubahan atau challenge yang mungkin akan kita temui di sepanjang bulan Maret ini, lakukan deep healing ya. Deep healing itu bagaimana ya, menenangkan dirimu dengan meditasi. Nah itu akan menyeimbangkan. Jadi kayak setelah kamu berjibaku dengan hambatan-hambatan ini ya, tantangan-tantangan ini ya, kamu itu udah beres semua, waktunya stabilkan dirimu dengan deep healing. Bisa kamu dengan cara sederhana dan gratis ini ya dengan kamu bermeditasi ya, atau ketika kamu menghadapi perubahan-perubahan atau challenge yang ada itu, kamu rutinkan bermeditasi ya untuk keseimbangan kamu. Atau kalau kamu dirasa kayak aku mau fokus ke ini dulu aja, oke ya, setelah kamu selesai kamu mesti seimbangkan dirimu, pergilah liburan ya, jalan-jalan, lakukan healing ya. Namanya healing mesti ke tempat yang peaceful, yang tenang, penuh kedamaian. Pokoknya benar-benar bikin kamu tuh relax ya, bukan kejedak-jeduk ya. Kalau kejedak-jeduk nggak jadi relax ya, malah pusing. Jadi intinya itu ya, setelah melalui banyak perubahan, lakukan deep healing. Bisa kamu ke alam terbuka, ke pantai, mungkin kamu ke pegunungan, atau kamu ke jalan-jalan, ke hutan ya. Atau kalau nggak mau ribet ya, ya udah kamu rutinkan aja meditasi, atau ya sekedar menikmati sore hari ke taman kota atau hutan kota yang deket-deket rumah ya. Kalau mau lebih
simple. Tapi kalau memang kamu bener-bener kayak pengen self reward, pergilah jalan-jalan, traveling ya setelah urusan kamu kelar. Oke. Yang kedua, no. Wait, postpone, pause, say no. Jadi gini, jika ada sesuatu hal yang ternyata nggak sesuai dengan harapanmu, ya, katakanlah kesuksesan yang tertunda, ya, maka di sini kamu disuruh untuk menunggu, menunda, berhenti, bahkan say no. Artinya apa? Semesta sedang melindungi kamu dari kerugian yang lebih banyak lagi gitu. Jadi terkadang kita ini ada rencana yang nggak sesuai harapan, ada keinginan kita yang ternyata nggak terwujud. Kita berpikirnya, oh kayaknya nih Tuhan nggak sayang nih sama aku. No, justru itu adalah cara Tuhan menyayangi kamu dengan membatalkan itu, mengancel. Jadi kalau ada sesuatu hal, misalkan kamu ada urusan, oh ini kayaknya ini nggak bisa bulan ini, kamu mesti tunggu. Ya udah, tunggu, jangan paksa. Atau kamu mesti tunda, minggu ini nggak bisa, ya tunda sampai minggu depan. Oke, jalanin aja, tunda sampai minggu depan. Atau bahkan berhenti, udah kamu stop aja, ya ini bener-bener nggak bisa dikerjakan, ya udah stop, fokus ke yang lain. Atau bahkan jangan sama sekali kamu mesti ikuti itu, ya karena kalau kamu paksakan, sama seperti ini ya, sebenarnya di depan sana ini ada badai, petir ya, makanya kamu harus stop, jangan tabrak. Kalau misalkan kamu dengan udah banyak clue, petunjuk ya, sign yang ada, ternyata kamu masih memaksakan diri, ya yang akan kamu hadapi di depan sana badai, petir. Nah itu loh cara semesta menyayangi kita. Oke, next ya, kita lanjut pesan spiritual selanjutnya ya. You are already doing it, stop overthinking, keep facing your true north. Nah, berhentilah untuk overthinking. Jadi nggak perlu kamu berpikir jauh ke depan yang masih jauh. Lakukan aja yang ada sekarang di depan mata, di mana kamu berpijak, ya fokus di situ aja. Nah ini sepertinya kaitannya dengan angel terapi healingnya tadi ya. Jika kamu nervous, fokus aja dengan tugasmu gitu loh. Dan nggak perlu overthinking, saling berkaitan ya. Oke, selanjutnya pesan semesta. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Itu fire sign di bulan Maret. Oke, di sini aku dapat kartu Ace of Wands. Aku tarik dulu semua kartunya. Four of Pentacle, Ten of Cups, Justice, dan Two of Wands ya. Oke, dari Ace of Wands ini yang sebaiknya kamu lakukan, welcome dengan hal-hal baru ya, masuk ke lingkungan baru, mengenal orang-orang baru, mencoba hal-hal baru ya, mungkin bisnis baru, hobi baru, bidang baru ya, atau ke tempat yang belum pernah kamu datengin. Nah, dari hal-hal baru ini nanti kamu akan excited. Nah, otomatis kalau kita excited ya, kita akan lebih semangat hidup, semangat kerja, semangat cari duit, semangat bahagia. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian next Four of Pentacle ya. Yang perlu kamu hindari adalah pemborosan. Jadi berapapun penghasilan kamu ya, mesti tetap sisihkan untuk kamu simpan atau kamu nabung. Bahkan ketika dapat rezeki banyak pun ya, mungkin kita kadang berpikir udahlah habisin aja, self reward gitu ya, nanti juga dapat lagi. Oh tidak ya, kamu mesti tetap sisihkan ya untuk kamu menabung. Jadi hindari untuk menghabiskan uang, kamu tetap sisihkan berapapun untuk kamu simpan, karena ke depan itu kita nggak pernah tahu ya. Walaupun ibaratnya nih, oh bisa dilihat di tarot,
Tapi kan kita nggak boleh percaya 100%. Hanya sebagai apa ya istilahnya ya, reminder aja supaya kita tuh lebih hati-hati. Nah, makanya di sini ada reminder, jangan boros-boros. Maka kamu lebih hati-hati dalam ngeluarin duit. Kalaupun ada yang mau pinjam duit, apalagi dalam jumlah besar ya, sebaiknya kamu pikirkan lagi ya, apakah pasti kembali, digunakan untuk apa gitu. Sedangkan kalau suatu saat kita memerlukan uang, kita susah, belum tentu orang lain mau bantu kita. Makanya kita yang mesti bantu diri sendiri ya. Oke, next, Ten of Cups. Lebih banyak luangkan waktu bersama keluarga, family time. Jadi kalau misalkan kamu merantau, coba deh luangkan waktu pulang, ketemu keluarga, bahagiakan keluarga kamu ya. Atau kalau misalkan ada rezeki atau kamu lagi selebrasi gitu ya, apa mencapai target atau ulang tahun, udah kamu ajak aja keluarga kamu atau minimal sahabat-sahabat dekat ya, untuk merayakan bersama, berbagi kebahagiaan ya. Oke, next, Justice. Ini sih semacam justice ini kan keadilan. Ini bisa juga semacam karma juga ya. Jadi yang harus kamu lakukan menanamkan kebaikan-kebaikan ya. Maka keadilan yang baik yang akan kamu tuai ya. Hindari melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar norma. Karena suatu saat nanti mau apa ya, mau ini loh, apa namanya, mau kita misalkan bermain cantik, kalau namanya itu melanggar ya suatu saat pasti bakalan ketahuan juga gitu loh. Oke. Nah, next, Two of Wands. Ini juga berkaitan dengan pesan spiritualnya tadi ya. Jika memang kamu harus menunggu, maka tunggulah, hindari untuk memaksakan diri ya. Kemudian yang bisa kamu lakukan juga menjalin koneksi ya dengan orang jauh. Jadi gini, oke, kita berteman dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, tapi juga jangan menutup diri dengan perkenalan, mau itu lewat internet ya, sosial media, atau lewat dating apps ya. Zaman sekarang itu bukan sesuatu hal yang tabu gitu loh. Jadi kita buka jaringan seluas-luasnya. Siapa tahu kita berteman dengan seseorang yang beda kota atau beda negara gitu ya. Ternyata suatu saat kita ada rezeki atau ada keperluan, kita berkunjung gitu ya ke kota tersebut atau ke negara tersebut. Di situ kita punya teman. Nah, yang penting intention kita ya, kita niatnya baik dan hindari yang nggak jelas ya. Jadi benar-benar memang takes time ya, kalau menjalin pertemanan lewat internet itu takes time. Kita nggak boleh langsung percaya begitu aja. Benar-benar harus ada pembuktian. Oh, orang ini real. Oh iya, dia bekerja di sini. Oh iya, benar dia single. Oh iya, oke, dia berkeluarga. Jadi kamu bisa menempatkan dirimu gitu loh ya. Oke, ini untuk pesan semestanya. Next, aku kasih untuk wisdom message ya, atau pesan bijak yang mungkin bisa kamu pakai atau kamu terapkan ya. Oke, wow, happiness, kebahagiaan. Jadi di bulan Maret ini fire sign ada kebahagiaan ya yang menghampirimu atau yang kamu rasakan, atau ada hal-hal yang bikin kamu happy ya. Pesannya adalah I am aware that being happy means that I am on the right path. Jadi ketika di bulan Maret ini ya kamu berbahagia ya, atau kebahagiaan menghampiri kamu, artinya kamu udah di jalan, di jalur yang tepat gitu.
Contoh nih, kamu sukses dengan karir kamu, pekerjaanmu, ya artinya itu memang pekerjaan itu, karir itu udah memang bener tepat sukses buat kamu gitu. Atau kamu happy ketika dekat dengan someone, ya entah itu kamu memang temen deket aja, atau memang kamu berpasangan sama dia, ya relationship kayak gitu. Dan kalau kamu happy, kamu bahagia, ya artinya memang dia orang yang tepat. Nah, seperti itu ya. Jadi patokan kita sudah berada di jalur yang tepat atau enggak. Perasaan kita, kalau kita happy ya memang sudah di jalur yang tepat. Tapi kalau kita enggak bahagia, kita jadi toksik, kita galau terus, kok konflik terus, ya artinya bukan itu gitu loh. Bukan seseorang yang dia bukan seseorang yang tepat, atau misalkan karir atau pekerjaan bukan pekerjaan yang tepat. Ya, oke. Next untuk angel message ya, atau pesan malaikat untuk fire sign di bulan Maret. Tuh, angelic protection, malaikat pelindung. Nah, ini berkaitan dengan si pesan no ini tadi udah aku sampaikan. Jika memang nggak bisa, harus menunggu, bahkan batal, harus berhenti, ya artinya Tuhan itu sayang, sedang melindungi kita dari hal-hal yang lebih buruk. Makanya dihadirkan malaikat pelindung bersamamu, mendampingimu ya, untuk selalu memberikan perlindungan. Jadi kamu terhindar dari hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang membahayakan buat kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu harus berpisah dengan seseorang, mesti ditinggalin, mesti di ghosting, nah ini malaikat pelindungmu bekerja ya, menghindarkan kamu, menjauhkan kamu dari orang-orang yang salah. Oke, nah yang terakhir untuk pesan inspirasi buat fire sign Sagittarius, Aries, Leo di bulan Maret. Oke. Wow, transformation. Ini jadi sinkron dengan pesan spiritualnya. Jadi fire sign sepertinya di bulan Maret ini kamu akan melalui perubahan besar-besaran dalam hidup kamu. Tapi jangan khawatir ya, setelah perubahan itu datanglah pelangi atau kebahagiaan. Nah, di sini pesan inspirasinya, part of my transformation might be uncomfortable, but I have power to go through this ya. Bagian dari perubahan atau transformasi, atau nama lainnya kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, tapi aku punya power untuk melalui ini semua. Jadi kalau ada hal-hal yang berubah ya, itu tadi tantangan, challenge, hambatan, sebenarnya itu dimaksudkan untuk pembayaran karma kita ya, dan juga membuat kita itu belajar jadi lebih bijaksana, lebih dewasa, dan itu seperti kayak pembersihan ya. Masalah-masalah, ujian yang ada tuh seperti pembersihan. Setelah kita dibersihkan, jalan ke depan itu udah makin terang, makin lapang. Energi keberuntungan cepet datang, energi jodoh, rezeki, dan banyak berkah lainnya. Maka di sini ada happiness. Jadi segala perubahan yang terjadi ya dalam diri kamu di bulan ini itu ada happy ending ya. Jadi semesta memberikan kamu bonus, ibaratnya itu setelah bersakit-sakit, bersenang-senang kemudian. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk pesan spiritual fire sign periode Maret ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate ya, relate dengan situasi kamu. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.